Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat selalu ya. Hari ini kita akan mengikuti Renami, renungan awal minggu, dengan tema di balik status. Mari kita menyanyikan pujian Aku Anak Raja. Mari anak-anak, kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar terhadap kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami. Bapa yang Maha Baik, kami mau mengawali aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, buka hati, pikiran kami, telinga kami, sehingga firman yang kami dengar boleh tumbuh subur di hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian dengan judul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kabar-Mu sepanjang hidupku. Tuhan
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, di hari Senin ini kita bersama-sama akan mengawali minggu kita dengan merenungkan firman Tuhan. Ya, mari anak-anak sekalian, kita buka Alkitab kita ya. Renungan kali ini terambil dari kitab Roma. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Miss Rebecca akan membacakan Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, demikian firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 17. Anak-anak terkasih, renungan kita di pagi ini diberi judul Di balik status. Wah, di balik status. Apa sih maksud dari judul renungan kita? Dan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan lewat Roma 8 ayat 17 ini? Miss Rebecca akan membacakan sebuah kisah pengantar terlebih dahulu. Nah, kisah pengantar ini terjadi pada tahun 1992. Nah, tahun ini Miss Rebecca baru lahir ini. Di tahun 1992 dikisahkan ada seorang pelayan restoran yang waktu itu berusia 17 tahun. Perempuan itu bernama Karawut. Nah, ada seorang perempuan ya bernama Karawut. Dia seorang karyawan yang sangat baik, dia ceria, ramah, dan bertanggung jawab. Serta Karawut ini adalah seorang karyawan yang murah hati, senang membantu orang-orang di sekitarnya. Nah, dari sekian banyak pelanggan di restoran tempat Karawut bekerja ini, ada seorang pelanggan setia bernama Bill Crookstone.
Bill Crookstone ini sangat senang dengan sikapnya Kara Wood sebagai karyawan di restoran, karena saat melayani tamu atau melakukan pekerjaan lainnya, menurut Bill, Kara ini berbeda dengan karyawan yang lainnya. Kenapa? Karena Kara Wood ini menunjukkan sikap, sekali lagi, yang ceria, ramah, bertanggung jawab, dan senang membantu. Nah, anak-anak, akhirnya Bill Crookstone ini sering sekali datang ke sana, jadi pelanggan setia di restoran tempat tersebut. Dan mereka pun menjadi teman yang akrab. Ya. Lalu waktu terus berlalu hingga akhirnya suatu waktu seorang yang tadi bernama Bill Crookstone tadi harus meninggal dunia. Nah, siapa yang sangka anak-anak ketika Bill Crookstone ini meninggal dunia di usianya yang ke-82 tahun pada tahun 1992 tersebut, ternyata Bapak Bill Crookstone tadi dia meninggalkan warisan dalam jumlah yang sangat banyak. Dia meninggalkan warisan berjumlah 500 US dollar, ya, kalau dirupiahkan 6,88 miliar rupiah. Banyak ya. Warisannya itu dia tinggalkan, dia berikan kepada siapa? Kepada Kara Wood. Padahal Kara Wood adalah orang asing begitu ya. Tapi karena Bill Crookstone melihat Kara Wood ini adalah seorang yang ramah, baik hatinya, memberikan kenangan-kenangan yang baik dalam kehidupannya Bill Crookstone, akhirnya Bill Crookstone menunjukkan rasa kebaikannya, berterima kasihnya pada Kara Wood dengan memberikan warisan. Itu yang dilakukan oleh Bill Crookstone kepada Kara Wood yang murah hati tersebut, anak-anak. Lalu bagaimana dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Kita sebagai anak-anak Tuhan pastinya juga menerima warisan seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 17 tadi. Tuhan sampaikan kita sebagai ahli waris Tuhan, kita berhak loh menerima janji-janji Tuhan di dunia ini. Kita menerima janji-janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan bagi kita semua? Tuhan berjanji memberikan keselamatan dalam kehidupan kita semua. Maka dari itu, sebagai ahli waris Tuhan, kita harus menunjukkan sikap-sikap yang memuliakan Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ini. Jadi, anak-anak sekalian, marilah kita sebagai ahli waris yang diwarisi oleh Tuhan Yesus Kristus ini, kita harus hidup dengan seturut kehendak Tuhan. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita juga harus menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dengan cara bagaimana? Tentu saja hidup kita harus mencerminkan sikap Kristus. Kita membuat orang-orang di sekeliling kita merasakan kasih Tuhan lewat sikap kita yang murah hati, sikap kita yang ramah, dan tentu juga mengasihi orang di sekitar kita. Semoga kita semua dapat menunjukkan sikap-sikap yang seperti disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 17 ini. Selamat menjadi ahli waris Tuhan, selamat menjadi saksi Kristus di dunia. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, firman Tuhan luar biasa bukan? Oleh karena itu, biarlah apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian dengarkan melalui firman Tuhan, boleh kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih
Karena sampai saat ini Tuhan pimpin kami, Tuhan begitu baik kepada kami. Nah, anak-anak, bagaimana firman Tuhan tadi? Luar biasa bukan? Baiklah, biarlah kalian melakukan firman Tuhan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau begitu baik kepada kami hingga sampai saat ini Engkau tetap setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang berkumpul di sini ingin menyerahkan negara kami, biarlah negara kami yang mengalami pandemi ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, Engkau boleh melakukan yang terbaik untuk Bapak Presiden sehingga di dalam melakukan mengatasi pandemi ini, biarlah Bapak Jokowi dengan begitu bijaksana, biarlah mampu untuk melakukan yang terbaik bagi negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan pemimpin kami di Sidoarjo ini, Bapak Bupati Sidoarjo ini dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah melalui apa yang dia lakukan, boleh mengantisipasi berkembangnya pandemi ini, dan boleh menghentikan pandemi ini, sehingga masyarakat Sidoarjo boleh bersukacita, boleh melakukan aktivitas yang terbaik, dan boleh pandemi berlalu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan BPK Petra dalam pengasihan-Mu, biarlah melalui apa yang sudah menjadi kebijakannya, boleh membuat kami sukacita dan boleh membuat masyarakat yang mendengarnya penuh sukacita. Oleh karena itu Tuhan, pimpinlah BPK Petra dalam pengasihan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan di atas BPK Petra. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan SD Kristen Petra 12 dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah keluarga besar SD Kristen Petra 12 boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga SD Kristen Petra 12 boleh dikenal di masyarakat Sidoarjo. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan anak-anak kami, para orang tua, kiranya Tuhan pilih mereka satu persatu, sehingga boleh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan proses belajar anak-anak. Biarlah melalui tangan pengasihan-Mu, melalui Bapak Ibu Guru, anak kami boleh semakin pandai, semakin cerdas, semakin dewasa. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Guru SD Kristen Petra 12. Terlebih Ibu Kepala Sekolah ya Tuhan, biarlah Engkau sertai, Engkau berkati, sehingga boleh melakukan yang terbaik untuk SD Kristen Petra 12. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara kami yang begitu mengalami sakit karena pandemi ini. Oleh karena itu Tuhan, pilihlah saudara kami ini satu persatu. Biarlah tangan keajaiban-Mu, tangan kasih-Mu boleh Engkau berikan, sehingga saudara kami yang terpapar sakit ini boleh bersukacita, boleh sembuh. Biarlah di dalam nama-Mu Engkau hibur keluarganya. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa ini Engkau sendiri yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup renami kita hari ini, mari kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada batas Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
tiada berkat surga, kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, lalu penuh rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Demikian anak-anak, renami kita hari ini. Kami percaya firman Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di renami minggu berikutnya. Bye-bye. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk